Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika masa-masa kampanye atau banyak demo di negara kita, ada kelompok yang biasanya disebut sebagai kaum panas bung, kaum pasukan nasi bungkus, gitu ya. Mereka massa yang sengaja dikerahkan untuk menciptakan keramaian dengan upah, ya, nasi bungkus. Mereka yang bersedia, ya, meluangkan waktu, mereka bersedia panas-panasan dengan upah yang ditawarkan. Nah, kaum panas bung ini nggak bisa kita sebut sebagai pengikut yang loyal, karena kebanyakan dari mereka hanya melihat, hanya tertarik pada upah yang ditawarkan. Ya, siapa yang bersedia membayar mereka, mereka akan dengan kesediaan untuk melakukan apa yang dikehendaki. Namun kelompok-kelompok semacam ini punya kelemahan. Ketika pihak yang semula membayar mereka, yang menawarkan upah kepada mereka, ternyata tidak sesuai harapan. Misalnya upah yang didapatkan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, tidak sesuai dengan mereka yang mereka bayangkan, maka kelompok ini akan dengan mudah meninggalkan, ya, karena mereka tidak punya loyalitas yang kuat. Keikutsertaan mereka, ya, kesediaan mereka untuk mengikut hanya berdasarkan pada upah, ya. Demikian juga ketika ada pihak lain yang dirasa lebih menguntungkan, lebih bisa memberikan sesuatu atau keuntungan, maka mereka akan beralih dengan tanpa rasa bersalah, kira-kira begitu ya. Pasukan nasi bungkus yang kita bisa meringkasnya menjadi seseorang kelompok yang
loyalitasnya bergantung pada apa yang mereka dapatkan. Tidak peduli pihak mana yang memberikan keuntungan itu. Siapa yang menguntungkan, mereka akan ikut. Nah, saudara, dengan sudut pandang semacam itu kita bisa melihat bahwa ternyata panas bung ini sudah ada sejak zaman Yesus. Ya. Paling tidak yang kita lihat dalam bacaan Injil hari ini yang merupakan kelanjutan dari perenungan minggu lalu. Ya, ketika minggu lalu kita melihat satu peristiwa yang luar biasa, yang spektakuler, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak, hanya dari 5 roti jelai dan 2 ikan. Semua orang bisa makan dengan kenyang, bahkan berlebih. Ini kan sebuah peristiwa yang spektakuler. Nah, setelah peristiwa spektakuler itu terjadi, tentu muncul kekaguman dalam benak orang banyak pada diri Yesus. Dan orang banyak inilah yang kemudian terus mengikuti Yesus. Kalau kita coba teliti di ayat yang ke-24, setelah mereka melihat karya Yesus yang sensasional, ya, Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan mereka inilah yang mengalami sendiri satu peristiwa yang sensasional. Mereka pun bersedia melakukan sesuatu yang tidak kalah sensasionalnya. Yaitu di ayat yang ke-24 kita melihat ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, ya, orang banyak tidak menemukan Yesus. Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Di sini kita melihat satu tindakan yang bersedia orang banyak lakukan untuk mencari Yesus. Mereka bahkan bersedia menyeberang ke perairan, ya, untuk mencari Yesus. Karena peristiwa luar biasa yang baru saja mereka alami, ya. Mereka bersedia melakukan sesuatu yang lebih, gitu ya. Bahkan mereka bersusah-susah untuk mencari Yesus. Satu tindakan yang bagi kita membutuhkan niat yang luar biasa, ya. Mereka mau pergi mencari Yesus sekalipun itu harus menyeberang, ya, menggunakan perahu untuk mencari Yesus. Jadi ada kesungguhan di sana, ada niat yang besar untuk mencari Yesus. Tapi masalahnya ketika orang banyak ini berjumpa dengan Yesus, ketika mereka akhirnya menemukan Yesus, ternyata mereka tidak mendapatkan respon yang cukup menggembirakan. Karena pada ayat yang ke-26, Yesus menuding mereka dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sebuah alasan, sebuah motivasi yang sepele, karena mereka mengalami peristiwa luar biasa, dikenyangkan oleh Yesus, maka mereka bersedia menempuh usaha lebih untuk menemukan Yesus. Jadi ternyata upaya yang mereka lakukan, kesungguhan yang mereka lakukan tidak sejalan dengan pemahaman yang benar kenapa mereka mencari Yesus. Karena Yesus secara gamblang menuding mereka. Mereka mencari Yesus hanya karena mereka telah makan dan menjadi kenyang. Nah, saudara, apa yang terjadi di bacaan Injil ini, khususnya apa yang orang-orang banyak lakukan itu kepada Yesus, mau menjadi dasar untuk kita berefleksi melalui tema hati yang terarah kepada roti hidup. Orang banyak pada waktu itu mengarahkan upayanya, ya, untuk mencari Yesus, tetapi ternyata mereka tidak melakukan itu semua dengan dasar yang benar. Ya. Dari luar mereka kelihatannya mengarahkan diri kepada Yesus dengan mencari Yesus, bahkan bersedia menempuh kesulitan untuk menemukan Yesus. Tetapi ternyata itu tidak diikuti dengan hati yang juga terarah dengan alasan yang benar. Yang mau kita
pelajari yang pertama, Yesus tidak butuh sensasi. Dia hanya menuntut relasi dari orang-orang yang mengikuti dia. Orang banyak ini bersedia, mereka naik perahu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Tetapi perbuatan sensasional yang mereka lakukan tidak didasari oleh relasi yang benar dengan Tuhan. Saudara, Tuhan akan jauh lebih terkesan ketika hati kita, kehidupan kita, diri kita punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Kita bisa melakukan banyak karya pelayanan yang sensasional. Kita bisa melakukan banyak perbuatan yang menimbulkan decak kagum di kalangan sesama kita. Tetapi belum tentu Allah disenangkan dengan karya sensasional yang kita perbuat, karena itu tidak berangkat dari relasi yang benar. Maka mari kita menyelidiki diri kita masing-masing, seperti ayat dalam Mazmur 26 yang tadi saya bacakan untuk nas pembuka kita. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya. Ujilah aku, cobalah aku, selidikilah hatiku dan batinku. Kenapa ini perlu? Karena kedekatan relasi dengan Tuhan adalah sesuatu yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau perbuatan yang sensasi, orang bisa melihat, orang bisa mengapresiasi, orang bisa bertepuk tangan untuk karya hebat yang kita lakukan. Tetapi apakah kita punya relasi dengan Tuhan yang benar? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya. Sebuah relasi yang bersifat pribadi, yang juga tidak bisa dinilai dari apa yang kita lakukan di mata manusia. Nah, hati yang terarah kepada roti hidup bukan hanya menunjukkan perbuatannya yang penuh sensasi, yang penuh pengorbanan, berapi-api, bersedia ikut Tuhan dan bayar harga yang sedemikian mahal misalnya. Bukan hanya itu baik, tapi nggak cukup. Harus dilengkapi dengan relasi yang benar, motivasi yang benar, bahwa kita mencari Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, bukan sekedar misalnya untuk menerima berkat-berkatnya, menerima hal-hal yang baik, hidupnya diubahkan secara luar biasa, bukan. Tetapi berangkat dari kerinduan yang benar, karena kita tahu di dalam Tuhan ada sumber kehidupan yang tidak pernah habis, yang ia gambarkan sebagai roti hidup. Roti itu kan makanan. Orang kalau hidup butuh makan, ya. Tetapi makanan jasmani hanya bisa mengenyangkan perut, tetapi tidak bisa membawa kita pada kepenuhan hidup yang sejati. Dan itu bisa didapatkan hanya dari relasi dengan Tuhan. Nah, mari kita berkaca dari bacaan Injil hari ini. Apakah segala perilaku kita yang mungkin sensasional di mata manusia juga berangkat dari kesungguhan relasi yang benar dengan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, seperti sekarang ini, mari kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan kita, karena tidak ada yang bisa kita andalkan dari kekuatan kita sendiri selain daripada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan, mencari Dia secara sungguh-sungguh, dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin.